Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan umara serta tokoh-tokoh masyarakat, utamanya akhina fillah Bapak Luqman Hadi. Kebetulan beliau yang mengundang kami sekaligus ternyata termasuk keluarga besar Bagelen Purworejo. Beliau ini Duriyah Simbah Ki Haji Hasan Mofibat, Santren Bagelen Purworejo, salah satu keturunan Mbah Hasan Mofibat. Hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang. Yang kami hormati Ketua Ansor Wilayah Kalteng Ananda Eli Saputro. Hadir juga dari PWNU sekaligus dari Lakpesdam Akhina Fillah Ustaz Rosikin. Tidak lupa Ketua Ansor anak cabang mana ini? Cikan Raya Ustaz Lukman, juga sesepuh mujahadah istighosah Abah Warajono yang masyhur dengan sebutan Abah Bondol. Hadirin hadirat hafizakumullah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Luqman Hadi yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka istighosah safari dakwah sekaligus mujahadah rekan-rekan pengurus Ansor anak cabang Cikan Raya, Kecamatan Cikan Raya, Kabupaten Palangkaraya Kota. Mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Ansor anak cabang Cikan Raya. Terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Ansor Kecamatan Cikaraya yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafizakumullah. Kalau saya ngaji di majlis istighosah kayak malam ini, saya kepingin mengajak hadirin sekalian untuk mengingat-ingat sebuah ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil
ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang akan saya ambil yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Jadi sebelum yu'allim ada proses yuzakki, bersihkan. Maka istighosah ini untuk membersihkan hati kita. Orang punya ilmu nggak pernah istighosah, nggak pernah mujahadah, nggak pernah riyadhah. Ilmu nggak masuk ke hati, cuma singgah di otak. Inilah pentingnya ikut istighosah. Maka sebelum yu'allimuhumul kitab, sebelum transfer ilmu, masukkan ilmu ke hati, hati dibersihkan dulu dengan cara sering menyebut nama-nama Allah tadi. Asmaul husna banyak, ada ya Hayy ya Qayyum, ada ya Ahad ya Samad, betul, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, orang punya ilmu tapi tidak tazkiyah, tidak istighosah, maaf, ilmu tidak masuk ke hati, cuma singgah di otak. Ilmu kalau nggak masuk ke hati, cuma singgah di otak, ya tetap pinter, tapi buat minteri teman gitu saja. Maka para ulama kita sering istighosah. Ulama yang sangat terkenal Kalimantan ada dua, yang levelnya internasional. Pertama, Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar, Sambas, Kalimantan Barat. Beliau levelnya internasional. Wafat di Makkah, dimakamkan di Malang. Yang kedua, Syekh Arsad Banjar, yang terkenal dengan nama Datuk Kelampian, betul? Yang punya durian banyak, ada Ustaz Tahir, ada Tuan Guru dan sebagainya. Bahkan ada ulama besar di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung, Barat Jambi, ternyata masih durian Syekh Arsad Banjar. Siapa? Ayah Ali bin Abdul Wahab, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung, Barat Jambi, pengasuh Pondok Pesantren Baqiyatus Sholihah Tungkal Jambi, yang hari ini putranya terpilih sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat, yaitu Ustadz Anwar Sadat. Semuanya ahli istighosah. Empat ulama besar di tanah Jawa itu muridnya orang Kalimantan. Siapa? Pertama, Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten. Kedua, Syekh Nawawi Banten, yang punya keturunan hari ini jadi wakil presiden Bapak Ma'ruf Amin. Yang ketiga, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, gurunya Abah Sepuh Suryalaya. Yang keempat, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang. Inilah pentingnya ikut istighosah. Dan ini adalah adat istiadat keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kalau kita bicara NU, saya ingin mengajak para hadirin untuk mengingat-ingat sebuah hadis. Sebelumnya Pak Lukman, maaf, perkenankan saya dalam menyampaikan pengajian hari malam ini akan menggunakan bahasa gaduh-gaduh ya. Siap? Sesekali pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sesekali pakai bahasa kami, saya orang Purworejo, Bagelen, Nyong Siro Riko. Betul? Jadi
Ketika saya di pesantren, saya diajari guru saya, ada sebuah hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Hadis itu ternyata mudhofnya enggak disebut, tapi tetap berfungsi. Yang disebut cuma mudhof ilaih saja. Cuma sayangnya kadang-kadang Anda mudhof yang enggak ngerti, mudhof ilaih yang enggak ngerti, karena itu enggak di pesantren, betul? Itu. Maka hadis itu membuang mudhof, mudhofnya dibuang, tapi tetap berfungsi. Maka hadis itu la tajtami'u ummati ala dhalalah, lengkapnya adalah la tajtami'u ulama'u ummati ala dhalalah. Kalau diartikan komplit, Nabi bersabda, ulamanya umatku tidak mungkin sepakat untuk menyesatkan. Kesepakatan ulamanya umat Islam dijamin kebenarannya. Logikanya, kalau di luar kesepakatan tidak dijamin benarnya. Maka yang harus kita ikuti adalah ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Maaf, hari ini ada bahkan banyak ormas keagamaan, tapi yang mendirikan bukan kesepakatan para ulama. Hati-hati tolong. Saat ini kata organisasi Islam sing ngedeke bukan kesepakatan ulama. Banyak sekarang, hati-hati. Maka tepat kalau Bapak ikut Jamiyah Nahdlatul Ulama. NU ini ibarat burung Garuda. Saya ketika masih kecil, saya pernah dengar pidato tokoh NU dari Banjarmasin, almarhum Dr. Gyaji Idham Khalid. 3 kali di pesantren kami ketika Bapak saya masih hidup. Pak Idham Khalid pidatonya begini, kata Pak Idham Khalid, NU ibarat burung Garuda yang akan terbang dengan tujuan baldatun thayyibatun warabun. Maka sayap kanan kiri NU harus kita gerakkan semua supaya bisa terbang dengan sempurna. Karena nggak mungkin pesawat terbang cuma pakai sayap kanan saja, atau kiri saja, atau tanpa sayap, nggak mungkin. Kata Pak Idham Khalid, sayap kanan NU berisi Jamiatul Qurra wal Khufat, Jamiah Litariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, berbagai istighosah, berbagai hizib, ada hizib Nasr, hizib Bakri, hizib Nawawi, hizib Maghribi, ziarah kubur, santun anak yatim dan sebagainya. Itu sayap kanan. Sayap kiri NU kata Pak Idham ada Ansor, Fatayat, Ibnu, IPNU, Ma'arif, Pergunung dan sebagainya. Ada Banser. Banser itu singkatan Barisan Ansor Serta. Kalau Ansor itu singkatan anti negolim subversif ordovus reaksioner. Kadang-kadang Ansornya belum ngerti singkatannya gitu. Betul? Yang bawa HP, sahabat-sahabat Ansor tolong direkam. Ini singkatan Ansor. Anti negolim subversif ordovus reaksioner. Saya dengar singkatan Ansor dari almarhum Bapak Ki Haji Yasin Yusuf Blitar. Waktu saya kecil, orator nasional hanya ada 2. Satu, Ki Haji Yasin Yusuf Blitar, yang kedua Ki Haji Bisri Mustafa Rambah. Hanya 2.
Dan Kiai Haji Yasin Yusuf Blitar itu, Kiai Haji Yasin Yusuf Blitar itu selama hidup ketua MBC NU Kademangan Blitar. Selama hidup ketua MBC NU. Pernah NU cabang Blitar akan mengadakan konferensi cabang. Menjelang konferensi cabang, tokoh-tokoh NU Blitar menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin menjadi pengurus NU cabang Blitar. Apa kata Pak Yasin? Kulo MBC mawon gitu. Di saat yang lain menjelang konperwil NU Jawa Timur, tokoh-tokoh NU Jawa Timur menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin menjadi PWNU Jawa Timur. Apa kata Pak Yasin? Kulo MBC mawon. Di saat yang lain menjelang muktamar NU, PBNU dari Jakarta, tokoh-tokoh ke Blitar menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin menjadi PBNU. Apa kata Pak Yasin? Kulo MBC mawon. Maka di NU ini pengabdian di atas jabatan, betul? Pengabdian di atas jabatan. Maka yang kebetulan nggak jadi pengurus, saya minta untuk tetap aktif gitu, karena pengabdian di atas jabatan, betul? Tentu pengurus harus lebih aktif daripada anggota biasa. Kok keplok era pakai niat? Tak balik nih. Betul? Di NU ini pengabdian di atas jabatan. Terima kasih anak-anak. Kan nggak ada bapak didik, ada kan anak didik. Betul? Maka sekali lagi yang harus kita ikuti ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas dasar kesepakatan seorang ulama, bukan. Ulamanya umat Islam. Mbah Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU tidak sendirian, Pak. Ada Mbah Wahab Hasbullah tambah beras Jombang, betul? Ada Mbah Haji Bisri Samsuri Denanya, ada Mbah Haji Romli Tamim Pekalongan Jombang, ada Mbah Haji Mas Fakid Mas Kumambang Gresik, ada Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, ada Haji Ridwan Abdullah Surabaya, pendiri pencipta lambang NU. Mas Alwi Abdul Aziz yang usul namanya Nahdlatul Ulama. Ada Ki Haji Nawawi Sidogiri Pesuruan. Ada Ki Haji Abdul Halim Lemuiding Banten, ayahnya Pak Asep Ketua Pergunu dari Pacet Mojokerto. Dan masih banyak lagi. Mbah Wahab itu luar biasa, Pak. Indonesia merdeka tahun 45. Tapi sebelum tahun 26, bahkan tahun 16, Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku. Tahun 16. Cuma bilangnya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dikejar-kejar Belanda gitu. Bilangnya pakai bahasa Arab dan pakai lagu asli Mbah Wahab. Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman tomihai yalqo himama. Tahun 16 Mbah Wahab sudah bilang kayak gitu. Indonesia biladi. Kalau diartikan Indonesia tanah airku. Tahun 16 sudah bilang begitu. Orang Melayu mengatakan tanah air kita, betul?
Maka ada tokoh Melayu namanya Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah airku. Yuk sama-sama. Hadro siap. Kalau bisanya cuma mengiringi sholawat, tidak bisa mengiringi lagu-lagu nasional, kurang nasionalis. Betul? NU punya misi diniyah watoniyah. Keagamaan dan kebangsaan itu misi NU. Enggak cuma keagamaan, enggak cuma kebangsaan. Siap? Tolong nanti sampai kata-kata di sana tak suwun ngacung kabeh. Ono di sana kok ngene, ndak sportif dulu. Sing duduhi lah ngerti. Mana? Mana? Sana tegas dulu. Nanti mau di sana ngacung kabeh Pak nggih. Sing ora kersa ngacung tak dongakno jembar rezekine. Sing kersa luwih jembar tikel 70 ayo. Siap? Dari PWNU Pak Rosikin ngacung. Indonesia tanah air kita Sutaka dengan daya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia itu di sini apa di sana? Di sana apa di sini? Loh, tadi Anda bilang di sana, kenapa berbalik? Sini apa sana? Sana. WR Supratman juga bilang di sana. Di sanalah aku berdiri, kan gitu. Ternyata ketika saya di pesantren, saya alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Alumni tahun 76 saya. Saya mantan pengurus Ansor Kota Madya Kediri. Ketika saya di pesantren di Lirboyo diajari guru saya. Lokasi dekat disebut kayak jauh boleh, asal dengan niat takzim, hormat, tata krama, unggah-ungguh kata orang Jawa. Itu ilmu sastra Arab, ilmu balaghah. Barang cedak disebut kaya aduh kenong. Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran dekat di hadapan kita, orang-orang mukmin. Tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Dzalika itu kata ganti isim isyarah untuk menunjukkan lokasi yang jauh. Padahal Al-Quran dekat. Kalau dekat tidak dzalika tapi hada. Kenapa Allah tidak berfirman hadzal kitabul la raiba? Tapi berfirman dzalikal kitabul la raiba. Sayangnya Anda hadza ya enggak ngerti, dzalika ya enggak ngerti, kan juga di pesantren. Betul? Untuk mengartikan ayat Al-Quran dengan tepat harus menguasai ilmu gramatika dan sastra Arab. Maka Ismail Marzuki tidak salah. Di sana tempat lahir kita, tidak salah. Itu artinya Ismail Marzuki menguasai balaghah sastra Arab. Jadi barang adoh, barang cedak disebut kaya adoh kena. Ini artinya malah takzim, hormat, tata krama. Di daerah kami di Purworejo, Ragileng, yang sowan Pak Kiai ngejak konco. Pak Kiai durung prisa kancane niku. Lah niku dikenalke
Kandhane jagung jejeran siji matur Pak Kiai panjenenganipun menika mongko nang jejere panjenengan barang sing agung panjenengan pun sedaya kok panjenenganipun iki justru tak ada yang hormat ora dume cecak ning ngarepe Pak Kiai niki lho ndak ada kayak gitu. Lah al-adab fauqal jami', adab di atas segala-galanya. Kecerdasan, kepintaran tidak jaminan, adab di atas segala-galanya. Alim saya sore adab. Kalau alim, maaf, iblis itu alim Pak, setan itu alim. Setan iblis ini pernah rukuk 40 tahun, sujud 40 tahun, iktidal 40 tahun. Itu iblis setan. Menjadi penghuni surga ribuan tahun, bahkan menjadi penasihatnya para malaikat. Iblis itu. Iblis tidak bodoh, alim iblis itu. Cuma satu, dia tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama. Itu saja. Gitu. Akhirnya iblis jadi cep-copet rokok karena tidak punya adab. Iblis betul goblok Pak, ngalim. Bahkan dalam tafsir dikatakan wa kana iblisu min aksaril malaikati ilman wa amalan. Iblis itu ilmu dan amalnya di atas malaikat. Di atas malaikat. Maka salah satu bentuk takrim kita, tata krama kita, adab kita, tidak usah bikin odo-odo dewi, cukup melu jamiyah Nahdlatul Ulama, sudah gitu, termasuk tata krama. Ini, maka mudah-mudahan dengan semua istiqomah, amin. Nabi jenengan ngelakoni suci ngamal napa istighosah napa-napa yen wis mulai bosen, wis mulai aras-arasen, wis mulai wegah ki ngalamat arep ditampa ngono kuwi. Wegahe diperangi ngono kuwi. Bosene diperangi. Aja yo wis wegah yo wis bosen yo melu bosen ora nglakoni Allah wegah. Jebule ra mati yo leren ora ono pitutur ngono kuwi. Ketika mulai malas, mulai bermalas-malasan, malasnya kita perangi, ikut terus itu dosanya, ikut terus zikirnya. Itu Ahlus Sunnah wal Nahdlatul yang serba fleksibel, ada nilai fleksibilitas. Maka NU rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi kita ini nurnya untuk orang mukmin. Tapi rahmatnya semua orang dapat. Nurnya itu untuk orang mukmin. Maka ada selawat ala Nabi sallatullah salamuhu ala Rasul nuruka lil mukminin rahmatan lil alamin. Di kampung kami teman-teman Ansor hafal selawat ini. Ala Nabi sallatullah salamuhu ala Rasul nuruka lil mukminin rahmatan lil alamin. Nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin. Ayo ala Nabi salatullah salamuhu ala Rasul nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin. Nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin. Ala Nabi salatullah salamuhu ala Rasul. Ala Nabi salatullah salamuhu ala Rasul
lil mu'minin rahmatan lil alamin nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin ayu ala nabi salatullah salamuhu ala rasul nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin nuruka lil mu'minin nuri jenengan Allah lil mukminin kagem tiang-tiang mukmin termasuk istiqomah ibadah. Yang dikasih istiqomah itu hanya orang mukmin. Tapi kalau rahmat semuanya dikasih. Maka nuruka lil mukminin rahmatan lil alamin. Ini loh Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pesan Dr. Idham Khalid tadi tolong kita ingat terus, semua komponen kita gerakkan semua. Maka namanya Nahdlatul Ulama itu ada taknya mubalaghah. Dulu kan ada beberapa usulan. Ada yang mengusulkan namanya Nuhudul Ulama, ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Muslimin. Tapi yang diterima Nahdlatul Ulama. Taknya mubalaghah, artinya senantiasa bergerak. Jadi NU itu senantiasa bergerak, nggak cuma kadang-kadang, nggak cuma menjelang pilkada atau pemilu, nggak. Gerak terus itu. Taknya mubalaghah, senantiasa bergerak. Ya kayak ngaji. Kalau sholat fardun, puasa fardun, haji fardun, zakat fardun. Tapi kalau ngaji fardhun, itu beda. Senantiasa ngaji. Enggak cuma kadang-kadang. Wonten Jawa Tengah niku wonten santri saben dina ngaji. Seorang pemuda ahli zikir. Pemuda itu bahasa Indonesia itu cara Jawane Joko. Joko ahli zikir, saben dina ngaji, saben dina zikir. Terus dijuluki Joko Zikir. Londo arep muni zikir, ra bisa limone tingkir. Joko tingkir ngaji saben dina. Rekoso le mangkat ngaji, numpak getek disangga boyo 40 saben dina. Setunggal wekdal Joko tingkir mangkat ngaji numpak getek disangga boyo 40. Ana kancane siji ora mangkat keri terus cokot boyo njuk nggo lagu ngono. Sing keri cokot boyo monggo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo ayo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sareng monggo sing ngaji ra dicokot sing ngaji ra dicokot sing ngaji ra dicokot sing ngaji ora dicokot. Joko Tingkir niku sregep ngaji, bahkan menjadi ulama besar, jadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Joko Tingkir itu kiai gede, keturunan Joko Tingkir banyak menjadi ulama besar. Di antaranya
Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tabwir Jombang, pendiri NU, itu keturunan Joko Tingkir. Waliullah Kiai Haji Mutamakin Hajen Pati, keturunan Joko Tingkir. Mula Joko Tingkir niku kiai gede, ulama besar, bahkan raja. Mula karo kiai karo raja yang punya sopan santun, tata krama, etika, unggah-ungguh. Mula nyanyian Joko Tingkir ngombe dawet dilereni. Jadi orang tok-tok romo karo Joko Tingkir. Betul? Diganti tukang parkir ngombe dawet ngono. Oh Joko Tingkir kiai gede kok. Nyanyian keguyon kaya ngono ora sopan. Betul? Joko Tingkir. Tapi dawet tetap penting wong niku pangopo jiwa kok bener. Nyambut gawe dawet itu penting. Teng Jawa Tengah niku dawet sing terkenal wonten kalih. Wonten dawet ayu Banjarnegara, ana dawet ireng Kutoarjo butuh. Kulo tekan Banjarnegara, dawet ayu Banjarnegara ki malah bakule lanang jenengane goblok ayo. Basa dawet ireng Kutoarjo nang Bayan, bakule wedok jenengane Melani. Wong ana tulisane kok Melani ngono. Dawet tetap penting wajib pangopojo nyambut gawe. Nyambut damel kedah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, harrik yataka unzil alaika rizqa. Allah ngendika, obano tanganmu nyambut gawe kowe tak duni rezeki gawe Gusti Allah. Jenengan ora pareng-pareng rezeki saka Allah. Yen ra temu pakai tangan nyambut gawe. Kanjeng Nabi mawon nyambut damel. Kanjeng Nabi 11 tahun buruh angon wedhus. Dadi buruh ki ora asor, wong Nabi tau dadi buruh, sing penting halal rezekine, tentrem atine. Nabi 11 tahun buruh pengembala kambing. Nabi dalam usia 16 tahun berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Nabi enggak malu jualan alat rumah tangga. Nabi 16 tahun bakul. Mulai Nabi yuswa selangkung tahun, ekonomi samurta-mata pun sugih. Lajeng melangsungkan pernikahan, gandeng pun sugih. Nabi dados semanten pikantuk Dewi Khadijah, mahare mas kawine ora sithik, unta kalih dasa durung mendane. Unta siji sakniki 40 juta, 800 juta. Nabi dadi manten, mahare mas kawine 80 juta. Sementara kula panjenengan cukup seperangkat alat salat tunai. Mudeng betul Pak Ibu. Nabi sugih. Nyambut gawe. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari, santrine sampun kathah, isih nyambut gawe. Dadi bakul nang pasar Cukir Jombang. Mbah Hasyim Asy'ari saktian wonten peken Cukir Jombang. Cukir pasarane pendak wage. Mula santri Tebuireng zaman kuno yen wage kawit esuk doting cemplong do muni wage karepe mbake ben enggal kelingan pasar yuk prei ngajine. Mbah Hasyim Asy'ari bakulan. Bakul nopo? Dalam riwayat dikatakan nuwun sewu, Mbah Hasyim Asy'ari menika sadian wonten peken Cukir bakul mbako, penjual tembakau. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari nate sadian mbako. Memper nek wong NU do seneng ngerokok nggih mboten niku. Mboten. Menawi kula terus terang mboten nate ngerokok, kejaba Cisamsu nggih mboten. Mudeng mboten. Simbah Ki Haji Maimun Zubair sarang ngendika Cisamsu ki maknane loro, subuh 2 rakaat. Sam kuwi 3, maghrib 3 rakaat. Suki 4, zuhur, asar, isya. Rokok wingi niki salat bener.
Ngobrolin mondok teng Lirboyo bar madang do ngerokok. Ono santri, ada santri yang bikin syair separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa. Syair itu artinya hendaknya setelah makan merokok. Syairnya saya masih hafal sampai sekarang. Yang baliba dal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Dibaca pakai lagu diiringi hadroh bisa, silakan. Sama kendangnya itu. Siap. Yang semu-semu koplo situ. Tidak apa-apa. Siap. Yang bagi ba'dal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Yang bagi ba'dal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Ayo sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ayo bagi ba'dal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Yang bagi ba'dal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Hafal? Ada yang rekam enggak tadi Ansor? Ada? Ini bukan pesan sponsor, asli dakwah. Enggak ada sponsor saya. Asli dakwah. Maka sebagai warga Nahdlatul Ulama, saya mengajak yang hadir untuk mengingat-ingat pesan Rois Am kita tempo dulu. Almarhum Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ketika Munas NU di Situbondo, di pesantren Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, saya hadir, masih muda waktu itu saya, masih dalam usia kurang lebih saya 25 tahun, 24 tahun saya hadir. Saya dengar pidatonya Mbah Ahmad Siddiq. Kata Mbah Ahmad Siddiq, Pancasila adalah upaya final dalam melaksanakan syariat Islam di Indonesia. Maka jangan coba-coba mengganti dasar negara selain Pancasila. Pasti berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Waktu itu Mbak Ahmad Siddiq mengatakan, dulu kan ada diskusi BPU PKI, bukan PKI partai, bukan itu, itu badan persiapan kemerdekaan. Ada yang tanya, apa sih maksudnya ketuhanan yang Maha Esa? Dijawab, maksudnya ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Ini yang menjawab Ki Bagus Hadi Kusumo waktu itu. Jadi itu artinya tauhid, la ilaha illallah. Kedua, saya ingin mengajak yang hadir untuk mengingat-ingat pesan Rois Am PBNU setelah Mbah Ahmad Siddiq. Siapa? Ki Haji Ali Maksum Krapiak.
Ada 4 hal yang perlu diingat-ingat. Tolong yang bawa HP silahkan direkam. Ini penting sekali. Sudah siap yang bawa HP untuk rekam ini? Pesan Mbah Ali Maksum Kerapia. Sudah siap? Siap 86 sudah ya? Mbah Ali Maksum bilang kepada kader-kader NU, lebih para pengurus, hendaknya pegangi 4 hal. Pertama, al-ma'rifatu binahdotil ulama. Yang kedua, as-sikotu binahdotil ulama. Yang ketiga, al-jihadu fi nahdotil ulama. Yang keempat, as-sobru fi nahdotil ulama. Bali Maksum ngendika wong NU khusus pengurus cekeli papat siji al-ma'rifatu bi nahdotil ulama. Kudu ngerti NU ki apa? NU adalah perkumpulan ulama sak pendereke. Yang kedua, as-sikotu bi nahdotil ulama. Percaya mantap dengan NU dengan segala keputusannya, betul? Yang ketiga, al-jihadu fi nahdlatul ulama. Berjuang di dalam nahdlatul ulama. Sing sepuh kakung NU, sepuh putri muslimat, nom lanang ansor banser nom itu fatayat, betul? Ada NU, ada perguruan dasar pengungsi dan sebagainya. Jadi berjuang di NU. Yang keempat, ini paling berat, as-sobru fi nahdlatul ulama. Sabar di NU. Jenengan ikut NU itu pasti ada, maaf untuk komentar negatif macam-macam. Sabar. Maka Nabi mengatakan, al-mu'minu alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minin ladzina la khairun minal mu'minin ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Nabi ngendika wong mukmin sing srawung wong akeh, sabar ngadepi suarane wong akeh, luwih apik mungguhe Allah timbang wong mukmin sing ora srawung, ora sabar ngadepi suara. Ini. Sabar iki pancen abot. Maka Syekh Nawawi Banten mengatakan as-sabru kasibri, sabar ki kaya broto wali. Legi napa pahit? Tapi bareng ngombe broto wali bergas sehat. Wong ki nek kurang sabar, kurang bergas. Betul. Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Adapun guru tarekahnya Ki Haji Hasyim Asy'ari ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Ki Haji Mahfud Remas Pacitan. Mbah Hasyim Asy'ari talqin bi'at tarekah Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu tarekah apa tarekah Qadiriyah. Kalau menjenengan sing pondere istighosah akan lebih bagus kalau ditingkatkan masuk tarekah. Apalagi tadi hadiah Fatihah sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam manaqib lah disebut wa akhadha ilmat tariqati al arbilah asy-Syekh Abil Khair Hamad ibn Muslim Ad-Dabbas. Dalam manaqib Syekh Abdul Qadir disebutkan Syekh Abdul Qadir itu mengambil ilmu tariqah, mengambil tariqah. Maka jenengan soal dia Fatihah juk melu toreko ki lenderek sempurna, betul. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU toreko. Mbah Hasyim Asy'ari punya cucu pernah jadi presiden toreko, sinten? Gus Dur. Gus Dur itu punya guru syariat, punya guru toreko.
Guru syariatnya pertama Kiai Haji Fattah Hasyim Tambak Beras Jombang. Mertuanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Hajen Pati. Guru syariatnya Gus Dur yang kedua Kiai Haji Khudori Ihsan Tegal Rejo Magelang. Gus Dur dulu mondok di Tegalrejo. Adapun guru tarikatnya Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU di situ Bondo. Gus Dur talqin bi'at Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Seruweng Kebumen Jawa Tengah. Gus Dur bi'at Thariqah Mbah Son Haji. Siapa Mbah Son Haji? Mertuanya Mbah Kiai Haji Asrori Kedinding Surabaya. Jadi Gus Dur ya Thariqah. Bila Gus Dur nalika badhe seto mentenarkan syair Thariqah. Kata Gus Dur, ojo mau ngaji syariat bloko. Syairnya tiang iki apal kabeh. Duh bolo kanca ayo priya wanita ojo mau ngaji syariat bloko. Pur pinter ndongeng nulis lan maca monggo tembe mburine bakal sengsara tembe mburine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi asani wa taroji akata yaji total alami ya uhailal diwal karomi ya uhailal diwal karomi kawan semua pria wanita jangan cuma ngaji syariat saja cuma pinter dongeng nulis dan membaca pada akhirnya akan sengsara pada akhirnya akan sengsara ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi asani wa karaji al-fatayati rabbal alamin ya uhailaju diwal karami ya uhailaju diwal karami. Gus Dur ngendika aja mau ngaji syariat bloko tembe mburine bakal sengsara. Kula jenengan sepakat moh sengsara terus napa dadak sengsara barang. Gus Dur ngendika yen pingin ra sengsara aja mung syariat bloko. Di luar syariat ada ilmu namanya thariqah. Ulama besar yang dari Kalimantan yang masyhur thariqah semua. Syekh Arsyad Banjar Samaniyah, betul? Syekh Khotib Sambas Kalimantan Qadiriyah Naqsabandiyah. Kula jenengan kantun derek ojo gawe odo-odo dhewe, betul? Yang namanya syair lagu itu hanyalah jembatan untuk menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Syair lagu itu hanyalah jembatan. Maka ketika Anda cuma hafal syairnya tapi nggak mengamalkan isinya, artinya Anda berhenti di jembatan, bikin repot orang mau lewat. Mudah betul. Biar yang lewat nggak repot, masuk thariqah gitu. Jangan berhenti di jembatan gitu. Anak-anak kecil sekarang di jembatan sampai tik tik tik. Apa jenengin? Gantung ini jembatan. Kata-kata. Betul. Jangan berhenti jembatan. Maka Mbah Hasyim Asy'ari berguru thariqah kepada Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud berguru kepada Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi berguru kepada Syekh Ahmad Fatih bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Naik terus sampai Syekh Abdul Qadir Jai. Jadi sanad keilmuannya jelas. Jadi Termas ini yang sepuh Mbah Mahfud itu mursyid Qadiriyah.
adiknya Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, pengasuh pesantrennya. Ini gurunya Mbah Hamid Pesuruan. Adiknya Mbah Dimyati, Mbah Abdul Razak, ini guru Thariqah Sadiliyah. Gurunya Mbah Mustaqim Tulungagung, bapaknya Pak Yai Jalil, Mbah Gus Saladin Tulungagung gitu. Jelas ini pengambilannya. Bahkan tadi pagi saya ngaji di mana? Parenggian saya bilang, ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi dari dipegang Saan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Ada putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, punya putra mendampingi Bung Karno bernama Muhammad Hatta. Akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta itu putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi saja. Pak Hatta itu tarekat, putra tarekat. Bahkan semalam saya ngaji di Pantap, di Kiai Sotik Umar Pantap. Saya bilang, di Jawa ini orang yang paling berani menentang Belanda itu santri, guru ngaji, dan guru Thariqah. Ada santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Mondok di Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik. Mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo. Ayahnya Kiai Haji Hasan Mobibat, Kiai Haji Baidowi. Makamnya ada di Bantul, Jogja. Pontoweryo mengaji ilmu tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Ontoweryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kanuragan ini cara bahasa nguntal gotri bareng petuk bareng bahasa ini. Kayu stigi termasuk kelak bahu kan. Betul? Ilmu ini pakar musah itu. Ontoweryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Osari. Maaf Bu, sudah pernah ke Pantai Osari belum Bu? Saya sudah ke sana. Ikan kerapu di Pantai Osari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Osari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Pantai Losari, betul? Sejarah ini. Ontoweryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peburan. Salah satu alumninya hari ini menjadi wali kota di Palangkaraya. Itu. Ontoweryo patungi numpak jaran putih nganggo jubah serbanan, ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ana tulisane Turangga tinitihan sesekaring bawana. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Bahkan oleh pemerintah Ontoweryo namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontoweryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Iku santri guru ngaji Thariqah. Namanya asli Ontoweryo. Namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro.
Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guaslaron. Apal? Itu nama lengkap Pangeran Diponegoro. Yang mau merekam silakan saya ulangi. Diponegoro niku tiyang soleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Kula baleni sing lajeng rekam. Diponegoro asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guaslaron. Apale mung Guaslaron tok. Iku Diponegoro. Maka kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor Eks-Karasidenan Kedu, sekarang namanya Bakor Widua Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama Al-Quran, yang kedua tasbih, yang ketiga kitab takrib, kitab madhab syafi'i, kitab pesantren. Peninggalan pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan tarekat Diponegoro. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh thariqah. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan One Team Press mengatakan Diponegoro thariqahnya double, ya Satoriyah, ya Qadiriyah, kata Habib Lutfi. Peninggalan yang ketiga kitab takrib, kitab madhab syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab syafi'i. Trawai 20 rakaat, subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate nggo usoli, sadurunge salat puji-pujian, bar salat wiridan, yen ruwah-ruwahan sadranan gitu. Betul. Ahlus sunnah wal bermadhab syafi'i. Kalau sekarang namanya Nahdlatul Ulama. Diponegoro. Maka Diponegoro masyhur sekali. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis gara-gara menghadapi perang Diponegoro. Korban di pihak Belanda 15.000. Sampai Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro, walaupun cuma 5 tahun. Belanda paling pusing menghadapi perang Diponegoro. Sejarah. Makamnya ada di Makassar Ujung Pandang, dekat pantai Losari. Saya sudah berziarah ke sana, makamnya Diponegoro. Yang terakhir, ini sudah malam sekali, Pak Yai sampun dalu sangat ya. Yang terakhir, saya kepingin yang hadir semua ini keinginannya dikabulkan Allah. Kalau ingin keinginannya, cita-citanya dikabulkan Allah, syaratnya harus rindu kepada Nabi. Kalau enggak rindu sama Nabi, enggak bakal keinginannya dikabulkan Allah. Betul? Orang yang rindu kepada Nabi itu ada tanda-tandanya. Mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka baca Al-Quran, yang rindu suka baca Al-Quran. Betul? Nabi suka jamaah, yang rindu suka jamaah. Nabi suka nyantuni anak yatim, yang rindu suka nyantuni anak yatim. Nabi suka infak sedekah, yang rindu suka infak sedekah. Nabi suka sholat duha, yang rindu suka sholat duha. Orang ngaku rindu sama Nabi kok nggak pernah sholat duha, omong kosong kalau rindu. Omong kosong itu kalau di tempat saya namanya belgedes. Ngertos belgedes itu kan? Belgedes tambahin tairasi. Betul.
Maka rindu kepada Nabi itu penting. Maka grup hadroh suka memanggil-manggil orang yang rindu kepada Nabi. Manggilnya pakai bahasa Arab. Orang yang rindu kepada Nabi itu julukannya adalah asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu kepada Nabi gelarnya adalah asyikul Mustafa. Maka grup hadroh suka memanggil-manggil, ya asyikul Mustafa, hai orang yang rindu kepada Nabi, absir, bergembiralah, binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu kepada Nabi. Dipanggil pakai lagu. Saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya asyikul Mustafa absir. Lagu terakhir nih, maaf. Hadroh siap. Pakai tung-tung gitu. Sing semu-semu koplo. Siap? Ini lagu terakhir. Lagu terakhir, saya ingin lagu terakhir ini jenengan kabeh entuk ganjaran ngumpulin ibadah swidak tahun awan poso bengi salat sunat. Nabi ngendika idkhalus surur ala qalbil mukmin khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha. Nabi ngendika gawe lega atine wong mukmin siji ganjarane ngumpuli ibadah swidak tahun awan poso bengi salat sunat. Kula dipun timbali Ansor kecamatan mriki. Kula saged tekan mriki kanca-kanca Ansor lega kabeh les. Kula entuk ganjaran kaya ibadah swidak tahun awan poso bengi salat sunat. Nek sing entuk ganjaran semenake kok namung kula mboten marem. Kula yo marem menawi jenengan kabeh entuk ganjaran kaya kula. Kersa mboten? Nek panjenengan kersa, piye carane gawe legane kula? Siap? Tanpa biaya. Kula lega kabeh kapan lagu terakhir iki karo lungguh karo olahraga untuk ngontrol kolesterol. Carane olahraga ngubahke tangan kabeh ngene iki. Siap? Ngene-ngene kabeh. Sambil kontrol kolesterol. Sing ora kersa ngene-ngene tak dongano jembar rezekine. Sing kersa luwih jembar 370. Kula lega jenengan entuk ganjaran ngumpul ibadah swidak tahun. Sapa sing ngendika Kanjeng Nabi? Ora percaya rusak imane. Ngeten mawon niku. Kula Nabi sing ngendika. Siap? Ya asyikul Mustafa absir biyairil muna. Ya asyikul Mustafa absir biyairil muna. Qadara qaqsus sofa asofa asofa wa qawwa bulana. Qadara qaqsus sofa wa qawwa bulana. Ya asyikul Mustafa absir biyairil muna. Ya asyikul Mustafa absir biyairil muna. Qadara qaqsus sofa 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 wa qawwa bulana. Qadara qaqsus sofa wa qawwa bulana. Nurul jamali bata min wajhi syamsil huda. Nurul jamali bata min wajhi syamsil huda. Min wajhi syamsil huda. Nurul jamali bata min wajhi syamsil huda. Nurul jamali
Suwi-suwi tangane keju.
Tapi kata-kata ini penting untuk ngontrol kolesterol. Maaf Pak Kiai Lukman, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Yang hadir semua, mudah-mudahan semuanya dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diistiqomahkan ibadahnya oleh Allah, dan diberi kesehatan lahiriah batiniah. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang doa siapa? Kalau disebut merasakan doa nggih. Tolong nanti kalau saya baca doa, ringankan lisan kita untuk baca amin. Saya baca kitab Tafsir Shawi. Di situ Syekh Ahmad Shawi mengatakan, ketika ada doa, ada orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, 2 dari huruf mimnya lafal amin, 3 dari huruf ya-nya lafal amin, 4 dari huruf nunnya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. 4 malaikat langsung diperintah oleh Allah. Allah perintah malaikat-malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan supaya dosa-dosanya semuanya diampuni. Allah perintah lagi, malaikat-malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan supaya cita-citanya, keinginannya dikabulkan. Kalau malam ini tiap yang hadir baca amin 20 kali, terciptalah 80 malaikat, betul? Yang hadir kira-kira berapa Pak? Berapa? Kurang lebih 300 ya? Iya, berapa lebih? 300 kali 80, 8 kali 3 berapa? 24.000 malaikat malam ini mendoakan kita semua. Doa malaikat pasti mustajab. Malaikat nggak pernah maksiat, adanya cuma ibadah. Kalau iblis mas setan nggak pernah ibadah, adanya cuma maksiat. Kalau manusia kadang maksiat, kadang ibadah, tergantung keinginannya, betul? Maka malam ini 24.000 malaikat mendoakan kita semua. Maka saya pesan, enggak cuma malam ini, tiap-tiap ada doa, ringankan lisan kita untuk baca amin. Pak Amin pun saya minta untuk baca amin. Pak Amin datang ke ini? Datang enggak Pak Amin? Bu Amin datang enggak? Baca. Mari tolong baca amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yardari terkari ba'di sultanik wa maghfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dhunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ya muyassir wa la tu'assir, ya mujammilu tujammil, ya muyassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair, yassir lana kulla asir, fa inna taysira kulli asir alaika yasir, ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathira wa anta alimun biha wa basir, ikdi hawaijana hawaijatinya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadzal istima' ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakah wal khairat wal futuhat wal futuhat wa kahratil jamaah wal talamid wal arzak wal istiqomah was sihhah wal afiyah
wa ala alihi washabbihi barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.